Bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Bella, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Enfa Fadli dengan NPM 2511010139 dari kelas M. Jadi tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan matkul Ilmu Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ibu Nina Ayu Puspitasari MPD yang berjudul Implementasi Tarbiyah, Taklim, dan Ta'dib. Baiklah, sebelum saya menjelaskan tentang implementasi tarbiyah, taklim, dan ta'dib, saya akan menjelaskan apa itu tarbiyah, taklim, dan ta'dib terlebih dahulu. Tarbiyah berasal dari kata robbah, yaitu mengasuh, memelihara, dan menumbuhkan. Jadi tarbiyah ini adalah proses pendidikan yang komprehensif, mencakup pengembangan seluruh potensi peserta didik. Dan tujuan dari tarbiyah yaitu membentuk individu yang bertakwa, berilmu, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi masyarakat. Dan yang selanjutnya yaitu taklim. Taklim berasal dari kata alima yang berarti ilmu atau pengetahuan. Taklim ini adalah proses penyampaian ilmu pengetahuan dan keterampilan dari guru kepada peserta didik. Taklim yaitu memberikan peserta didik pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh kehidupan dunia dan akhirat. Terus yang selanjutnya yaitu ta'dib. Ta'dib berasal dari kata aduba, yaitu beradab atau sopan. Ini adalah proses pembentukan karakter atau akhlak mulia peserta didik. Dan tujuan dari ta'dib ini yaitu membentuk individu yang berakhlak mulia, memiliki sopan santun, dan menghormati sesama lain, atau baik itu yang lebih tua atau yang lebih muda, ataupun sesama. Jadi bagaimana sih cara mencapai tujuan-tujuan yang telah saya jelaskan sebelumnya tadi? Yaitu dengan cara balik lagi ke judul saya tadi, yaitu implementasi, yaitu dengan penerapan dan pelaksanaan. Setelah di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi tarbiyah, taklim, dan ta'dib. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang implementasi tarbiyah, yaitu pengembangan potensi spiritual. Yang pertama yaitu ada pembiasaan ibadah, melaksanakan sholat, zakat, puasa, dan ibadah yang lainnya secara teratur. Jadi kita dalam beribadah itu harus teratur, apalagi dalam sholat. Jadi sholat itu ada waktunya masing-masing, jadi kita tidak bisa seenaknya sendiri dalam menentukan waktu sholat. Terus yang selanjutnya ada pembelajaran Al-Quran, yaitu ada membaca, memahami, dan menghafal Al-Quran, serta mengamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Al-Quran itu tidak cukup kita hanya bisa membaca saja atau menghafal saja. Jadi Al-Quran itu kita harus memahami dan kita harus mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu peningkatan akhlak, menanamkan nilai-nilai kejujuran, amanah, kasih sayang, toleransi, dan akhlak mulia.
akhlak mulia lainnya melalui contoh perilaku dan nasihat. Dan yang terakhir yaitu muhasabah diri, melakukan evaluasi diri secara berkala untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas spiritual. Jadi muhasabah diri ini sangat penting bagi kita. Karena ketika kita tidak bermuhasabah, maka kita akan beranggapan bahwa diri kita ini akan bahwa diri kita ini selalu baik gitu. Jadi kita dalam sehari itu minimal 1 kali bermuhasabah diri. Dan yang selanjutnya saya akan jelaskan tentang pengembangan potensi intelektual. Yaitu yang pertama yaitu proses pembelajaran aktif, mendorong siswa untuk aktif bertanya, berdiskusi, dan mencari solusi atas masalah yang dihadapi. Yang kedua yaitu penggunaan metode pembelajaran variatif, menggunakan metode pembelajaran yang beragam seperti diskusi, studi kasus, proyek, dan eksperimen untuk meningkatkan pemahaman dan minat belajar. Yang ketiga yaitu pemanfaatan sumber belajar, menyediakan akses ke berbagai sumber belajar seperti buku, jurnal, internet, dan pembelajaran lainnya. Dan yang terakhir yaitu pengembangan keterampilan berpikir kritis. Jadi melatih siswa untuk berpikir logis, analitis, dan kreatif dalam memecahkan masalah. Terus yang ketiga yaitu pengembangan potensi fisik. Pengembangan potensi fisik yaitu ada olahraga dan kesehatan, mendorong siswa untuk berolahraga secara teratur dan menjaga kesehatan fisik. Terus lingkungan sehat, menciptakan lingkungan belajar yang bersih, sehat, dan nyaman. Yang terakhir yaitu pendidikan gizi, memberikan pemahaman tentang pentingnya gizi seimbang untuk kesehatan dan perkembangan fisik. Dan yang terakhir yaitu pengembangan potensi sosial. Yang pertama ada kerjasama, mendorong siswa untuk bekerjasama dalam kelompok mencapai tujuan bersama. Terus yang kedua yaitu pengembangan empati, menumbuhkan rasa empati dan kepedulian terhadap orang lain. Yang ketiga yaitu keterampilan komunikasi, melatih siswa untuk berkomunikasi secara efektif dan santun. Dan yang terakhir yaitu kepemimpinan, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan melalui organisasi siswa dan ekstrakurikuler lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi taklim. Jadi implementasi taklim ini ada 5 cara, yaitu kurikulum yang relevan, terus guru yang kompeten, yang ketiga yaitu metode pengajaran yang efektif, terus evaluasi pembelajaran, dan yang terakhir penggunaan teknologi. Yang pertama yaitu kurikulum yang relevan. Kurikulum yang relevan adalah menyusun kurikulum yang relevan dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Terus yang kedua yaitu tadi ada guru yang kompeten. Memastikan guru memiliki kompetensi yang memadai dalam bidangnya dan memiliki kemampuan untuk menyampaikan materi pelajaran dengan efektif. Terus yang ketiga yaitu metode pengajaran yang efektif, menggunakan metode pengajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan materi pelajaran. Dan yang keempat yaitu ada evaluasi pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran secara berkala untuk mengukur tingkat pemahaman peserta didik dan efektivitas pengajar. Dan yang terakhir yaitu penggunaan teknologi, memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Baik, saya akan menjelaskan yang terakhir yaitu implementasi takdib. Yaitu ada 5 cara. Yaitu yang pertama teladan dari guru. Guru menjadi contoh teladan dalam berperilaku dan berakhlak mulia. Jadi sebagai guru kita harus menunjukkan
contoh yang baik kepada peserta didik atau menjadi uswatun hasanah, yaitu contoh yang baik. Terus yang kedua ada penanaman nilai-nilai akhlak. Menanamkan nilai-nilai akhlak mulia seperti kejujuran, amanah, saling kasih sayang, toleransi, dan tanggung jawab melalui cerita, nasihat, dan kegiatan-kegiatan yang mendukung. Terus yang ketiga yaitu ada pembiasaan perilaku positif. Membiasakan peserta didik untuk berperilaku positif seperti mengucapkan salam ketika bertemu, baik itu dimanapun ya, seperti di jalan gitu, di sekolah ketika saling bertemu mengucapkan salam. Terus saling memaaf-maafkan atau meminta maaf dan berterima kasih. Terus yang keempat ada penciptaan lingkungan yang kondusif. Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif untuk pembentukan karakter dan akhlak mulia. Dan yang terakhir ada pengawasan dan pembinaan. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perilaku peserta didik secara berkala. Jadi kesimpulannya, supaya kita dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah saya jelaskan sebelumnya tadi, yaitu dengan cara implementasi, yaitu penerapan pelaksanaan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau salah cara penyampaian, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Ungzur maqala wala tangzur mangqala. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.